Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritsarlah Hilari. Selamat datang, selamat bergabung buat kamu yang baru bergabung di Ritsarlah Hilari channel. Selamat menonton. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendaftar BPOM untuk UMKM. Sudah punya BPOM belum nih? Nah, yuk kita cari tahu prosedur dan bagaimana sih gambarannya. Di sini akan saya jelaskan bagaimana cara mendaftar BPOM khususnya untuk UMKM. Karena banyak sekali apa sih BPOM, bagaimana cara daftarnya, kemudian apa manfaat BPOM dan seperti apa prosesnya. Oleh karena itu, teman-teman wajib tonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa di-subscribe, kemudian di-like serta di-share agar berbagi manfaat untuk teman-teman UMKM yang lainnya. Oleh karena itu, kita masuk ke video pembuka dulunya, guys. Nah, itu video pembuka dari Ritsarlah Hilari. Oke, teman-teman, kita masuk ke penjelasan BPOM. Nah, saat ini terjadi peningkatan terhadap para pelaku usaha nih yang ingin memulai bisnisnya di sektor industri makanan dan minuman. Nah, peningkatan ini menyebabkan banyak pemain curang yang menggunakan bahan tidak layak konsumsi dan berbahaya sebagai bahan bakunya dari produknya yang dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan terhadap si pengkonsumsi produk. Nah, untuk mencegah hal tersebut, maka dibuatlah suatu lembaga yang berfungsi memastikan keamanan makanan dan obat yang terdapat di pasaran. Lembaga ini juga berfungsi untuk mengeluarkan perizinan kepada perusahaan yang telah melewati uji tes bahwa produknya yang mereka keluarkan tidak akan membawa produk yang membawa efek buruk bagi tubuh manusia. Nah, maka disebutlah BPOM, teman-teman. Jadi BPOM itu adalah singkatan dari Lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lembaga ini memiliki tugas yang sama dengan European Medicine Agency (EMA) di Eropa dan juga Food and Drug Administration di Amerika, dengan tugas utama yaitu untuk mengawasi seluruh peredaran dan obat-obatan dan makanan yang ada di seluruh Indonesia. Tujuannya yaitu adalah melakukan pengawasan terhadap obat-obatan dan juga makanan, memastikan seluruh produk sudah aman nih untuk dikonsumsi dan tidak merugikan si pengkonsumsi. Jadi saat membeli produk obat dan makanan, ada baiknya kita memperhatikan apakah produk tersebut sudah terdaftar BPOM atau belum, teman-teman. Nah, tugas BPOM apa sih? Jadi tugas lembaga BPOM ini telah diatur berdasarkan pasal 2 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, yaitu BPOM memiliki tugas untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan di sektor pengawasan obat dan makanan nih yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Yang kedua, obat dan makanan terdiri atas berbagai macam jenis obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, kosmetik, suplemen, dan pangan olahan lainnya, teman-teman. Jadi itu tugas dari BPOM, teman-teman, yang sudah diamanatkan sesuai dengan undang-undang. Karena itu mereka melaksanakan tugasnya, teman-teman. Lalu bagaimana fungsi BPOM? Jadi fungsi BPOM ini adalah telah diatur juga di dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, di mana fungsi BPOM ini sebagai pengawas obat dan makanan, yaitu mereka melakukan penyusunan kebijakan nasional di dalam sektor pengawasan obat dan makanan. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan nasional di dalam sektor pengawasan obat dan makanan. Mereka juga melakukan penyusunan dan juga penetapan terhadap norma, standar, prosedur, dan juga kriteria sebelum pengawasan dan selama produk beredar, teman-teman. Jadi jika produk teman-teman sudah masuk BPOM, artinya sudah dilakukan tes berbagai macam, teman-teman, dan itu aman untuk konsumen. Nah, kemudian tugas selanjutnya adalah fungsinya pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar. Kemudian melakukan koordinasi pengawasan obat dan makanan terhadap instansi pemerintah, pemberian bimbingan teknis dan juga supervisi di sektor pengawasan obat dan makanan, kemudian melakukan penindakan apabila terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan di dalam sektor pengawasan obat dan makanan, koordinasi pelaksana tugas, pembinaan dan dukungan administrasi, serta pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab BPOM dan pengawasan atas pelaksana tugas BPOM. Kemudian BPOM juga memastikan bahwa pengawasan produk pada saat sebelum dan juga selama beredar di pasaran sebagai tindak utama, teman-teman. Nah, jenis izin edar BPOM ini ternyata ada banyak, teman-teman. Ada 3 yang kita sebutkan di sini, ada MD, SP, dan ML. Nah, saya akan jelaskan berikut jenis penjelasan singkatnya. Yang pertama, label SP, yaitu adalah yang biasa disebut dengan sertifikat penyuluhan. Merupakan label yang diberikan oleh Dinas Kesehatan terhadap para pengusaha-usaha kecil atau biasa disebut dengan UMKM. Nah, teman-teman bisa lihat video saya itu, apa itu sertifikat penyuluhan keamanan. Teman-teman bisa lihat di situ video saya bagaimana tentang SP, teman-teman, cara mendaftarnya, cara mendapatkannya, teman-teman. Teman-teman bisa tonton video itu sampai dengan selesai, teman-teman. Nah, kemudian izin yang kedua yaitu adalah label MD.
Label MD atau kita sebut dengan makanan dalam itu diberikan langsung oleh BPOM kepada perusahaan besar yang memproduksi makanan dan minuman yang telah memenuhi kualifikasi dan syarat. Kemudian ada label ML di sini yang biasa disebut dengan makanan luar, yaitu khusus dibuat untuk produk luar yang diimpor ke Indonesia dengan catatan telah memenuhi syarat sesuai dengan aturan BPOM. Label ini juga diberikan terhadap produk yang langsung dipasarkan di Indonesia maupun produk yang telah dikemas ulang. Jadi teman-teman sering bingung ada MD, ML apa? Nah ini MD dan ML ini penjelasannya teman-teman. Sebenarnya masih banyak lagi nanti saya jelaskan. Kemudian kamu pasti sering mendengar nih melihat label dengan kode SP, MD atau ML diikuti dengan produk-produk makanan yang pastinya ada barcode-nya teman-teman. Nah misalnya untuk kode SP itu sertifikasi penyuluhan. Jadi merupakan nomor pendaftaran yang diberikan pada pengusaha kecil dengan modal terbatas dan belum dapat mengajukan PRT. Pendaftaran ini dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten setempat. Ada pula IRT, ini yang juga dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota dan Kabupaten. Nah, bagi produsen yang memiliki modal lebih dan mampu mengikuti persyaratan dari pemerintah untuk mendaftar produknya, bisa langsung ke BPOM mendapatkan MD atau ML teman-teman. Nah, jenis-jenis kode registrasi BPOM teman-teman ternyata ada banyak teman-teman. Jadi masing-masing kode yang menyertai nomor registrasi pada produk yang kamu ketemu ini ternyata memiliki makna dari masing-masing yang menunjukkan kategori dan produk. Contohnya yang pertama CA itu keterangan kosmetika dengan tanda notifikasi, ada NA yaitu kosmetika atau obat yang dijual secara online, ada CD kosmetik dalam negeri, CL kosmetik diimpor dari luar negeri, TR obat tradisional dalam negeri, ada TL obat tradisional dari luar negeri, ada SG suplemen dalam negeri, SL suplemen dari impor, ada MD makanan produksi dalam negeri dan ML makanan produksi dari luar atau impor. Nah, di mana kita akan jelaskan juga cara baca kode registrasi BPOM teman-teman. Nah, kode dan nomor registrasi yang tertera pada label produk ini memiliki makna, bukan hanya angka yang dicantumkan. Jadi cara bacanya begini teman-teman. Contoh nih ada kode MD strip 565226143020 ada di layar teman-teman ya. MD itu artinya makanan dalam negeri, kode 5 itu kode kemasan, kemudian 652 itu kode jenis pangan. 26 itu kode urut provinsi, 143 ini kode urut produk dari pabrik, dan 020 kode urut produk dari provinsi teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman punya produk, kemudian baca nih ada BPOM, ada MD, nah ini cara membacanya teman-teman. Nah kemudian apa sih manfaat sertifikasi BPOM ini? Jadi yang pertama adalah memberikan rasa aman bagi konsumen. Ya jelas, dengan adanya sertifikat BPOM ini akan memberikan rasa aman bagi konsumen, karena mereka merasa pangan yang dikonsumsinya telah teruji aman untuk dikonsumsi. Jadi tanpa ada rasa ragu untuk mengkonsumsinya. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan konsumen. Jadi dengan adanya sertifikat Badan POM ini yang tercetak pada kemasan akan meningkatkan kepercayaan konsumen untuk produkmu. Nah, konsumen tentu lebih memilih produk yang sudah memiliki sertifikat Badan POM. Kemudian selanjutnya adalah memperluas pemasaran. Dengan rasa aman tersebut, maka kita akan lebih mudah untuk meluaskan pemasaran kita. Nah, jenis produk apa saja sih yang memerlukan sertifikasi BPOM? Nah, jadi tak semua produk makanan atau obat-obatan memerlukan sertifikasi Badan POM nih. Hanya jenis-jenis makanan obat tertentu yang memerlukan sertifikat Badan POM sesuai dengan peraturan perundangan. Yang pertama yaitu pangan fortifikasi. Contohnya susu difortifikasi dengan vitamin D, sereal. Kemudian yang kedua adalah pangan SNI, jadi Standar Nasional Indonesia. Itu susu kental manis contohnya, kemudian susu bubuk dan lainnya. Kemudian ada program pangan pemerintah. Di sini ada program pengadaan susu bubuk oleh Envi Saridel atau lainnya. Nah, teman-teman bisa baca SNI juga di video saya, ada judulnya uji SNI teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah pangan yang bertujuan untuk uji pasar. Ini adalah pemeriksaan produk makanan yang akan beredar di tengah masyarakat guna memastikan keamanannya saat konsumsi teman-teman. Jadi wajib untuk bersertifikasi POM terlebih dahulu teman-teman. Kemudian ada bahan tambahan pangan atau kita sebut dengan BTP, yaitu contohnya anti kempal senyawa anhidrat pada bubuk minuman, kemudian MSG untuk penguat makanan, itu adalah bahan tambahan pangan. Nah, ketika ada bahan-bahan tersebut, maka itu wajib menggunakan atau memerlukan sertifikasi dari BPOM teman-teman. Nah, jadi teman-teman silakan teman-teman cek produk teman-teman terlebih dahulu. Nah, kemudian daftar produk pangan yang tidak perlu izin edar BPOM nih. Jadi buat teman-teman UMKM, ada nih yang tidak perlu. Yang pertama adalah pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga pangan. Kemudian pangan olahan yang mempunyai masa simpan kurang dari 7 hari. Kemudian pangan olahan yang diimpor dalam jumlah kecil untuk keperluan sampel pribadi, penelitian atau konsumsi sendiri. Kemudian pangan olahan yang digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku dan tidak dijual secara langsung pada konsumen. Kemudian pangan olahan yang dikemas dalam 2 besar dan tidak dijual secara langsung pada konsumen. Pangan siap saji, pangan yang hanya mengalami pengolahan minimal pasca panen, hanya 1 kali akan dicuci, dikupas. Nah, itu adalah produk-produk yang tidak perlu izin BPOM teman-teman. Nah, kemudian untuk biaya dan masa berlaku sertifikat BPOM. Mengenai ketentuan biaya pembuatan izin BPOM biasanya akan bervariasi teman-teman, tergantung dari produk yang akan didaftarkan. Ketentuan ini mengacu kepada Peraturan Perundangan Nomor 32 Tahun 2017 tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak.
Sedangkan untuk masa berlaku dari izin BPOM sendiri adalah 5 tahun teman-teman dan dapat diperpanjang di lembaga yang terkait. Untuk subjek perizinan sendiri itu boleh badan usaha, PT, CV, ataupun perorangan teman-teman. Nah, seperti yang dikatakan sebelumnya, untuk kamu akan dikenakan biaya ketika melakukan pendaftaran izin BPOM teman-teman. Biaya tersebut akan masuk ke PNBP atau pajak. Nah, teman-teman di sini kita juga mengenali pangan industri rumah tangga. Saya sudah jelaskan juga bagaimana cara mendaftar SPPRT, di judulnya ada di YouTube saya, silahkan dicek. Jadi IRTP atau Industri Rumah Tangga Pangan, kemudian ada PIRT, Pangan Industri Rumah Tangga, ada Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga atau disebut dengan SPPPIRT. Ada juga nomor Pangan Industri Rumah Tangga atau nomor PIRT teman-teman. Jadi di sini penjelasan ini teman-teman harus tahu supaya teman-teman nggak bingung. Industri rumah tangga pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dan peralatan pengolahan pangan manual di Indonesia teman-teman. Nah, kemudian pangan apa saja nih yang dapat masuk ke dalam kategori PRT? Jenis pangan yang diizinkan untuk PRT teman-teman ada pertama hasil olahan daging kering, misalkan abon, sapi, dendang, kemudian hasil olahan perikanan, misalnya keripik ikan, abon ikan, kemudian hasil olahan unggas dan telur, hasil olahan buah dan sayur, tepung dan olahannya, minyak, kemudian gula kembang, coklat, kemudian kopi, teh kering, bumbu rempah, bunga serbuk, hasil olahan biji kacang-kacangan. Itu semua adalah produk-produk yang masuk ke dalam kategori PIRT teman-teman. Jadi teman-teman dengan produk yang teman-teman miliki masuk di dalam jenis pangan ini, maka cukup menggunakan PIRT saja teman-teman. Nah, kemudian cara cek produk berlogo BPOM seperti apa? Nah, BPOM ini tentunya memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin edar produk, melakukan pengawasan, obat dan makanan, serta memberi sanksi administratif bagi yang melanggar. Nah, sebagai masyarakat awam nih yang ragu terhadap keaslian produk tersebut, kamu bisa melakukan sendiri nih cek izin produk BPOM dengan mudah secara online, baik melalui situs resmi BPOM atau aplikasi teman-teman. Nanti akan saya ajarkan. Nah, rendahnya pengetahuan masyarakat untuk mengetahui non BPOM ini menjadi alasan BPOM untuk menyediakan fasilitas pengecekan ini. Sebagian masyarakat awam yang ragu ini bisa mengecek langsung teman-teman dengan tujuan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Nah, kamu juga perlu waspada akan hal ini sebab sudah banyak nih produk-produk yang asal mencantumkan nomor izin palsu seolah-olah produk tersebut sudah mendapat izin dari BPOM teman-teman. Namun perlu diketahui apabila sebuah produk tidak memiliki nomor registrasi, artinya produk tersebut perlu diwaspadai karena dikhawatirkan berisiko bagi keselamatan dan juga kesehatan orang yang mengkonsumsinya. Untuk syarat pengecekan sendiri ini tidak ada syarat khusus, jadi hanya perlu menyiapkan nomor izin edar yang tertera pada kemasan, dan kemudian produk yang nomor terdaftar di situs BPOM ini pasti sudah memiliki izin resmi asli dari BPOM. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara mendeteksinya teman-teman. Kemudian cara cek sendiri ini bisa dilakukan berdasarkan beberapa kategori. Ada nomor registrasi, kita harus lihat nama produk, kemudian mereknya teman-teman, jumlah dan kemasan, bentuk sediaan, komposisi, dan nama pendaftar. Lalu bagaimana caranya? Caranya untuk yang pertama menggunakan situs BPOM, nanti teman bisa ketik aja di sini. Kemudian yang kedua bisa mengunduh aplikasi BPOM pada Google Play Store atau App Store. Nanti teman-teman tinggal cek aja, masukkan kolom di kata kuncinya, sesuaikan dengan kategorinya, nomor registrasi dan lainnya, lalu klik cari. Nanti di situ akan terlihat produksi dari mana teman-teman. Kemudian nanti akan menampilkan nomor registrasi produk dan pendaftar nih, perusahaan siapa yang mendaftarkan. Contohnya pencarian Aqua berdasarkan merek nih teman-teman. Di kolom pertama itu disebutkan nomor registrasi yang diawali dengan kode MD yang berarti produk tersebut produk dalam negeri. Kemudian yang kedua disebutkan jenis produk, merek produk, dan juga jenis kemasannya teman-teman. Kemudian sementara di kolom ketiga dicantumkan perusahaan yang mendaftarkan izin edar BPOM bentuk dengan lokasinya. Jika produk yang ingin kamu cari sudah mencantumkan nomor registrasi pada label, langsung saja cari nomor registrasi pada label, kemudian langsung cari berdasarkan kategorinya teman-teman. Nah, ini saya jelaskan menggunakan aplikasi BPOM Mobile, ini saya sudah download. Teman-teman silakan masuk ke Play Store. Nah, di sini aplikasi BPOM ini adalah aplikasi memudahkan masyarakat mendapatkan berita terbaru tentang BPOM dan juga melakukan pengecekan produk tersebut sudah terdaftar benar BPOM atau belum, serta mengirimkan aduan teman-teman. Jadi jika ternyata ini teman-teman meragukan, silakan teman adukan. Nah, ini menu di dalam BPOM Mobile teman-teman. Ada cek izin edar, ada scan produk, teman-teman ada pengaduan, ada cek NIE. Nah, kita masuk ke barcode teman-teman ya. Nah, caranya teman-teman ya klik aja barcode, nanti teman-teman siapkan kode BPOM-nya di produk, dan scan aja teman-teman, nanti muncul langsung dari mana penerbitannya teman-teman. Jika muncul berarti sudah benar, itu adalah sudah diterbitkan oleh BPOM, sudah melalui proses sertifikasi BPOM. Nah, ini teman-teman bisa juga melakukan cek izin edar, tinggal masukkan kategori, ada nomor registrasi, ada nama produk atau nama produsen. Silakan teman-teman pilih mau menggunakan yang apa. Kalau nomor registrasi tinggal pilih nomor registrasi, kemudian masukkan nomor registrasinya, kemudian cari produk teman-teman. Nah, juga ada berita teman-teman. Jadi berita di sini terupdate, kemarin kan sempat heboh juga tuh yang kasus sirup itu. Nah, di sini
dari BPOM sendiri melakukan update berita-berita agar masyarakat lebih mudah mengetahuinya dan juga tidak kena hoaks, teman-teman. Kan banyak berita-berita beredar hoaks, nah kita langsung dari BPOM sebagai lembaga yang resmi. Nah, di sini ada juga link aplikasi, teman-teman. Jadi BPOM juga menyediakan berbagai macam aplikasi. Nah, ini kita bisa klik aja, teman-teman. Ada Eskos BPOM, Pramuka Sapa, PPID, BPOM Public Warning, aplikasi MSO dan MSO. Ini banyak sekali aplikasi. Silakan teman-teman nanti dicoba langsung di Google Play Store-nya, teman-teman, agar teman-teman lebih mudah memahaminya. Jadi teman-teman bisa lebih tenang, lebih aman dalam mengkonsumsi suatu produk seperti itu, teman-teman. Nah, ini aplikasinya kita juga langsung bisa cek juga, melaporkan nih jika ada produk-produk yang menurut teman-teman ini produknya kok meragukan gitu kan, atau belum ada BPOM-nya. Nah, teman bisa langsung cek aja, teman-teman, di sini. Ini juga update profile, silahkan nanti profilnya bisa di-update, teman-teman. Itu gambaran dari penggunaan. Nah, lalu bagaimana persyaratan pengajuan izin BPOM? Jadi sebelum membuat izin BPOM, kita nih harus terlebih dahulu menyiapkan beberapa persyaratan administratif yang diperlukan. Persyaratan diperlukan berbeda-beda nih, akan tergantung dari produk yang akan disertifikasi. Untuk produk dalam negeri sendiri, yang pertama ada form pendaftaran, kemudian SIUP, ya, ada hasil uji lab, ada label berwarna, sampel produk, dan dokumen pendukung lainnya. Kemudian untuk produk luar negeri sendiri, ini ada surat penunjukan dari negara asal, izin dinas kesehatan negara asal, hasil uji lab, kemudian ada sertifikat GMP atau Good Manufacturing Practice, kemudian label berwarna, sampel produk, komposisi, dan SIUP, teman-teman. Nah, kemudian cara daftar BPOM untuk UMKM dengan e-registrasi. Yang pertama, jadi bagi para pemilik UMKM yang bergerak di bidang kuliner, terutama nih yang menghasilkan hasil pangan olahan, sangat penting untuk mengambil izin resmi dari Badan POM. Tidak perlu khawatir nih, karena sistem perizinan yang diberlakukan oleh POM ini termasuk mudah untuk dilakukan selama UMKM yang dimiliki dapat melengkapi persyaratan dan diminta selama proses registrasi berlangsung, teman-teman. Cara daftar BPOM ini ada dua, yakni daftar izin perusahaan dan daftar untuk produk pangan olahan yang dihasilkan oleh UMKM Anda, teman-teman. Jadi teman-teman nanti akan saya jelaskan bagaimana videonya. Nah, di sisi lain, Anda juga jadi tahu level kualitas olahan pangan yang diproduksi oleh usaha yang selama ini dikerjakan. Semisal ada kekurangan nih, akan jadi kesempatan untuk melakukan peningkatan kualitas agar semakin layak dipasarkan pada konsumen dan pelanggan setia Anda. Nah, apa itu EREK BPOM? Jadi sebelum menjelaskan lebih jauh tentang cara daftar BPOM, kita mesti tahu dulu EREK BPOM. Jadi EREK BPOM adalah fitur daring yang disediakan oleh Badan POM agar pemilik UMKM dapat mendaftarkan perusahaan secara online lebih mudah dan lebih praktis, teman-teman. Jadi termasuk dengan sistem daftar BPOM untuk UMKM yang difasilitasi secara daring ini, sehingga pemilik UKM tidak perlu melakukan pendaftaran untuk izin dengan cara tatap muka atau harus datang ke kantor BPOM yang ada di kabupaten atau kota setempat. Dengan sistem EREK BPOM ini yang dapat diakses secara langsung di halaman resmi BPOM ini, Anda dapat melakukan pendaftaran secara online dan nyaman selama Anda sudah mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan dalam proses daftar POM. Jadi demi mendukung serta menunjang fungsi utama BPOM yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kualitas obat-obat serta pangan dan sistem peredarannya, upaya UPFK selalu dilakukan, teman-teman. Nah, kemudian cara daftar BPOM ini yang pertama adalah seperti yang sudah disebutkan. Jadi pada daftar BPOM ini Anda miliki serta produk pangan olahan yang diproduksi cukup mudah untuk diikuti. Tahapan pertama mendaftarkan perusahaan atau UKM. Jadi sebelum mendaftarkan produk olahan yang dihasilkan oleh UMKM, Anda perlu terlebih dahulu mendaftarkan BPOM untuk izin usaha yang dijalankan, teman-teman. Dalam proses daftar BPOM ini untuk perusahaan ini, Anda akan mendapatkan user ID dan password. Pendaftaran ini secara online dapat dilakukan di halaman resmi BPOM. Jadi wajib untuk mendaftarkan perusahaan terlebih dahulu, teman-teman, ya, sebelum daftar produknya. Nah, ini akan saya jelaskan tutorialnya, teman-teman. Jadi di sini dengan tujuan itu memahami cara registrasi pangan olahan yang berbasis risiko dengan terintegrasi dengan OSS, teman-teman. Kemudian memahami juga bagaimana persyaratan dan dokumen pendukung dalam registrasi akun perusahaan pangan olahan dan bahan taman pangan, serta mampu melakukan registrasi pangan olahan dengan aplikasi EREK RBA, teman-teman. Jadi akan saya jelaskan bagaimana permohonan PBUMku pada aplikasi OSS, teman-teman. Jadi ini semua sudah terintegrasi dengan OSS, ya, teman-teman, pendaftaran PBUMku dari BPOM ini, teman-teman. Nah, kemudian kita mulai masuk. Jadi setelah teman-teman login, tahap pertama itu adalah teman-teman silakan masukkan user password di OSS. Nah, kemudian nanti teman-teman pilih di PBUMku, ya, sudah dipilih. Kemudian teman-teman klik menu PBUMku, teman-teman pilih permohonan baru. Nah, ini teman-teman kan sudah wajib punya dulu untuk KBLI-nya, user OSS, sudah ada NIB-nya, teman-teman. Jadi kalau sudah ada lengkap semua itu, baru teman-teman silakan nanti diklik permohonan baru di PBUMku, teman-teman. Karena nanti semuanya itu tersambung dan terintegrasi dengan OSS, teman-teman. Nah, tahap kedua selanjutnya
Nanti setelah diklik itu akan muncul teman-teman. Jadi nanti di sini sudah muncul ya NIB yang sudah teman-teman daftarkan usahanya. Nah teman-teman silahkan klik di paling bawah ada pilih proses perizinan berusaha umku pada KBLI Pangan yang akan didaftarkan. Jadi setelah teman-teman sudah lengkap semua nih, nah teman-teman silahkan diklik aja yang bagian bawah tombol hijau itu ada judulnya proses perizinan berusaha umku pada KBLI Pangan yang akan didaftarkan. Teman-teman silahkan klik. Ini adalah tahap 2 untuk proses pendaftaran BPOM teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa mohon di subscribe, like, dan share biar berbagi manfaat untuk yang lainnya teman-teman ya. Nah selanjutnya tahap 3 kita bisa masuk ke dalam daftar PBUMku teman-teman. Nah teman-teman sudah masuk nih. Nah teman-teman silahkan nanti disitu kan muncul nama perizinan izin edar pangan olahan ya. Teman-teman silahkan tombol biru itu di atas yang ajukan perizinan berusaha umku. Nah teman-teman silahkan diklik tombol itu teman-teman. Ini tahap 3 teman-teman. Jadi tadi tahap 1 udah masuk, tahap 2 tadi yang PBUMku. Nah sekarang tahap ketiga ajukan perizinan. Teman-teman klik lagi teman-teman. Ini saya jelaskan tutorialnya biar teman-teman mencoba langsung ya. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan berkas-berkasnya karena lumayan agak banyak berkasnya teman-teman. Nah kemudian selanjutnya setelah sudah klik, nah teman-teman pilih jenis PBUMku yang akan diajukan. Di sini saya input contoh adalah izin edar pangan olahan teman-teman. Jadi nanti teman-teman silahkan dipilih udah ada izin edar pangan olahan. Nah teman-teman silahkan tahap keempat ini diklik teman-teman untuk pengajuan izin edar pangan olahan. Jadi di sini kita wajib memilih mana permohonan berusaha umku yang akan kita pilih. Nah yang akan saya jelaskan di sini yaitu izin edar pangan olahan teman-teman. Jadi teman-teman silakan diklik untuk izin edar pangan olahannya teman-teman ya. Ini di tahap 4 teman-teman. Nah selanjutnya kita tahap kelima yaitu setelah teman-teman klik, kemudian silakan teman-teman diklik untuk deskripsi kegiatan usaha. Pilih aja teman-teman, pilih seluruh teman-teman. Jadi tadi setelah izin edar pangan olahan sudah diklik, selanjutnya teman-teman pilih di atas itu. Nah pilih kegiatan seluruh teman-teman. Jadi ini untuk mengklik semua sistem bahwa ini kita ajukan untuk perizinan izin edar pangan olahan teman-teman. Wajib dirubah yang seluruh teman-teman ya. Ini untuk tahap 5 teman-teman. Jadi teman-teman silahkan kalau teman-teman mau coba langsung coba praktekkan biar sambil saya bantu tutorialnya di sini teman-teman. Jadi biar langsung praktek, langsung coba jadi teman-teman bisa tahu. Nah kemudian tahap ke-6 selanjutnya setelah izin edar pangan olahan sudah diklik, seluruh sudah dipilih, selanjutnya teman scroll ke bawah teman-teman. Nah kemudian pilih tombol lanjut yang tombol biru teman-teman. Silahkan diklik teman-teman ya. Karena ini kalau misalkan teman-teman nggak bisa diklik berarti artinya teman-teman ada yang belum diisi. Silahkan teman-teman cek lagi di bagian atasnya. Kalau sudah itu harusnya muncul tombol lanjut dan teman-teman bisa langsung melakukan klik untuk melanjutkan pendaftaran PBUMku izin edar pangan olahan ini teman-teman. Jadi teman-teman sekarang itu benar-benar kita sudah dibantu oleh pemerintah dengan adanya OSS ini luar biasa teman-teman. Nah selanjutnya setelah sudah semua teman-teman silakan pilih pemenuhan persyaratan PBUMku di sistemnya. Akan diarahkan nanti langsung ke halaman aplikasi rba.pom.co.id teman-teman. Jadi ini sudah satu sistem teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah mengajukan perizinan tersebut, maka nanti teman-teman ini akan melanjutkan ke dalam sistem POM dari OSS ini teman-teman. Nah silakan teman-teman pemenuhan persyaratan PBUMku-nya silakan langsung diklik yang tombol hijau teman-teman ya. Di situ ada pasti muncul teman-teman. Kalau teman-teman sudah mengikuti tahap ke-7 ini pasti akan muncul teman-teman. Silakan teman-teman diklik saja untuk yang tadi pemenuhan persyaratan. Nah selanjutnya ketika kita klik bahkan langsung masuk ke teman-teman ke registrasi di rba.pom.co.id teman-teman. Jadi ini otomatis langsung ngelink teman-teman. Nah di sini yang pertama harus kita lakukan tadi bahwa kita harus meregistrasi akun perusahaan kita terlebih dahulu teman-teman. Di sini boleh perorangan, boleh PT atau CV teman-teman. Silakan teman-teman sesuaikan dengan yang akan teman-teman daftarkan. Saran saya jika teman-teman masih perorangan, usahakan teman-teman bikin PT perorangan. Sudah saya jelaskan juga di video saya ada bagaimana cara membuat PT perorangan teman-teman. Silakan teman-teman bikin. Kemudian untuk CV silakan teman-teman masukkan atau PT silakan. Nah alurnya sendiri untuk registrasi akun perusahaan ini pertama nanti ini kan sudah saya jelaskan ini terintegrasi dengan OSS. Jadi teman-teman buka web aplikasi rba.pom.co.id, kemudian teman-teman input data perusahaan yang pabrik. Nanti kemudian upload dokumen pendukung, kemudian tunggu evaluasi oleh petugas. Setelah itu nanti dapat user ID dan password. Nah, prosesnya sendiri ini kurang lebih sekitar 10 hari kerja teman-teman. Jadi ini alur registrasi untuk tahap pertama yaitu tahap pendaftaran registrasi akun perusahaan. Jadi ada dua teman-teman. Yang pertama meregistrasi akun perusahaan, nanti yang kedua registrasi untuk produknya sendiri. Nah, persyaratan registrasi akun perusahaan sendiri ini adalah sebagai produsen nih. Ada produsen, ada importir teman-teman. Nah, untuk produsen sendiri teman wajib NPWP itu sesuaikan dengan yang didaftarkan pada OSS, kemudian NIB versi yang terbaru teman-teman ya versi OSS RBA.
Nah, kemudian dokumen tambahan berdasarkan klasifikasi resiko sesuai dengan klasifikasi baku lapangan Indonesia atau KBLI. Nah, pada KBLI ini versi OSSRB itu yang pertama KBLI-nya industri makanan dan minuman dengan klasifikasi resiko menengah rendah, perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar. Pada KBLI industri makanan atau minuman dengan klasifikasi yang lain, teman-teman. Nah, kemudian nanti teman-teman silakan ini sudah masuk ke halaman depan rkrba.com.id. Nanti di situ di pojok atas ada registrasi akun. Nah, teman-teman silahkan pilihnya registrasi akun baru, teman-teman. Karena kita di sini sekarang lagi mendaftarkan akun baru, teman-teman. Jadi teman-teman masuk pilih registrasi akun baru, ya, jangan yang perbaikan. Nanti perbaikan tahap selanjutnya kita pilih yang baru, silahkan teman-teman klik. Nah, nanti data-data yang tadi sudah saya sebutkan, silahkan teman-teman siapkan di dalam file di dalam komputer karena nanti kita wajib upload di dalam sistem, teman-teman. Setelah kita masuk ke dalam akun pilihan baru. Nah, yang pertama adalah kita wajib menginput NIB, teman-teman. Silahkan input NIB. Pastikan 13 digit nomor NIB ini diinput dengan benar. Jika NIB yang diinput sudah pernah didaftarkan sebelumnya, proses pendaftaran perusahaannya itu tidak akan dapat dilanjutkan, teman-teman. Kemudian data perusahaannya akan otomatis tertarik dari OSS, teman-teman, yaitu username OSS-nya apa, NPWP-nya apa, nama perusahaannya apa, alamat perusahaan apa, teman-teman. Ini sudah otomatis langsung menarik data dari OSS, teman-teman, karena ini sudah terintegrasi dengan sistem OSS untuk BPOM ini, teman-teman. Nah, tahap selanjutnya yaitu ketiga adalah input data perusahaan, teman-teman. Nah, di sini tampilannya silakan teman-teman isi. Pastikan pengisian data dilakukan secara urut nih, mulai dari status perusahaan, kemudian pada alamat email silakan pastikan alamat email yang diinput aktif dan benar. Apabila email lebih dari satu, pisahkan dengan tanda titik koma. Kemudian untuk kriteria username minimal 6 karakter, maksimal 16 karakter. Dapat berupa kombinasi huruf kecil AZ angka dan atau paling banyak satu garis bawah. Kemudian garis bawah tidak dapat digunakan di awal ataupun di akhir karakter, teman-teman. Jadi silahkan teman-teman isi sesuai dengan urutannya, teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya input data pabrik, teman-teman. Jadi silakan teman-teman pastikan input nama dan alamat pabrik sesuai dengan dokumen pendukung. Pada alamat pabrik silakan diisi alamat lengkap sesuai dengan NIB dan CPPOB tanpa nama kabupaten atau kota. Kemudian pada tanggal terbit dan berakhir surat penunjukan diinput sesuai dengan LOA, teman-teman. Silakan ini untuk pabrik ini sebagai bukti bahwa kita sudah memiliki tempat produksi terpisah sendiri, teman-teman. Ini wajib diinput untuk data-datanya dan dilakukan proses pengisian data. Karena nanti di akhir akan diupload untuk data-data berkasnya, teman-teman. Silakan teman-teman isi terlebih dahulu untuk tahap ini. Nah, tahap selanjutnya ini untuk khusus untuk importer, teman-teman. Ini saya kasih tahu juga. Jadi perhatikan alamat gudang ini diisi dengan alamat sarana pada SNKPO. Nah, SNKPO ini nanti saya jelaskan juga di channel ini. Apa itu SNKPO, teman-teman bisa cek di video saya. Nah, di sini data gudang wajib diisi alamatnya di mana, provinsi di mana, kemudian tanggal sertifikat SNKPO. Ini khusus untuk buat importir, teman-teman ya. Jadi kalau UMKM kayaknya nggak perlu deh. Ini khusus buat importir. Saya beri info aja buat teman-teman biar tahu, biar ada wawasan lebih untuk mengetahui bagaimana proses BPOM, teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita lihat bahwa untuk produsen itu wajib lanjutnya input data KBLI atau jenis pangan. Jadi teman-teman silahkan informasi KBLI, kemudian ada jenis pangannya apa, kemudian kategori pangannya apa, teman-teman. Nanti silakan teman-teman diisi nih data-datanya, KBLI satu jenis apa, kemudian tanggal sertifikasi atau apa, silakan diisi. Termasuk juga buat yang importir, teman-teman wajib mengisi data input data KBLI dan juga jenis pangan yang akan didaftarkan untuk sertifikat BPOM-nya, teman-teman. Nah, sampai sini mudah-mudahan teman bisa agak paham ya nanti sambil coba praktek. Kita masih panjang, teman-teman. Selanjutnya kita lihat di sini. Nah, jadi sekarang adalah untuk produsen kita melakukan upload dokumen pendukung. Pertama, perhatikan nih, ukuran file yang diperbolehkan adalah maksimal 5 MB per file. Tipe file boleh JPG, JPG, PNG atau PDF. Kemudian ubah nama terlebih dahulu, rename file untuk memudahkan pendaftar untuk melihatnya, teman-teman. Di sini NPWP, nanti teman-teman tinggal upload NPWP. Data pabrik silakan teman-teman upload NIB, kemudian sertifikat standar, kemudian izin penerapan CPPOB atau sertifikat PMR, teman-teman. Nanti teman-teman silakan di-upload. Untuk contoh dokumennya sudah ada di sini, teman-teman, yang bisa dicek, teman-teman. Nah, kemudian untuk importer juga sama, teman-teman. Jadi wajib menginput atau mengupload dokumen pendukung, teman-teman. Baik itu tadi NPWP, NIB, sertifikat SMKPO, kemudian sertifikat JMP atau HACP atau ISO,
dan juga ada LO atau surat penunjukan, serta adanya certification health dari kesehatan atau dari Dinas Kesehatan negara asal, teman-teman. Jadi importer juga di sini difasilitasi untuk pendaftaran POM. Karena apa? Karena nanti produk ini akan disalurkan dan juga dijual di Indonesia. Karena itu mereka mengikuti aturan yang ada di Indonesia, teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya proses data, teman-teman. Jadi nanti setelah data semua diinput akan dilakukan proses, di mana setelah dievaluasi oleh evaluator, pendaftar ini akan mendapatkan email notifikasi pemberian username dan password, teman-teman. Jadi tadi proses pendaftaran untuk akun perusahaan, teman-teman. Jadi setelah diisi semua data nanti akan dilakukan evaluasi dengan evaluator. Nah, sudah oke nih, sudah clear, sudah benar data-datanya, nanti akan dilakukan pemberian username dan password, teman-teman. Jadi ada verifikasi terlebih dahulu, nggak sembarangan teman-teman untuk memberikan username dan passwordnya, teman-teman. Jadi nanti dikirim ke email teman-teman. Nah, kemudian apabila mendapat tambahan data dari evaluator, misalkan contoh nih, sehubungan dengan proses pendaftaran akun udah mari maju pada registrasi, maka dapat kami sampaikan bahwa saat ini masih terdapat tambahan data yang harus dipenuhi. Jadi masih ada kekurangan, teman-teman. Sehubungan dan NIB belum mencantumkan data skala usaha, maka agar mengupload screen capture nilai total investasi dari aplikasi OSS, teman-teman. Tata caranya ada. Jadi nanti dari evaluator ini akan mengevaluasi apa sih berkas kekurangan yang perlu dilengkapin. Nah, kita nanti dikasih juga solusinya apa yang perlu kita lengkapi dan bagaimana caranya, teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke perbaikan data, teman-teman. Jadi setelah tadi udah muncul, teman-teman masuk perbaikan data. Nanti teman-teman pilih registrasi akun, kemudian pilih nanti yang perbaikan, teman-teman. Kalau tadi kan awal yang baru nih, kalau sekarang itu perbaikan, teman-teman. Jadi teman-teman ini untuk perbaikan data di halaman depan tadi ya, kalau kita kan registrasi akun, nah kita pilih yang perbaikan, teman-teman. Jadi teman-teman jika ada tambahan dari evaluator maka wajib masuk ke yang bagian perbaikan ya, teman-teman ya. Karena nanti kita lakukan proses revisi atau perbaikan data, teman-teman. Nah, di sini nanti teman-teman input NIB, NPWP dan username-nya, kemudian klik masuk, teman-teman ya. Setelah itu nanti teman-teman silakan lakukan perbaikan sesuai dengan tambahan data dari evaluator. Setelah diisi semua, dicek lagi semua, direvisi, silakan teman-teman klik selesai pada halaman terakhir, teman-teman. Jadi di sini teman-teman nanti sudah lengkap dan akan dilakukan evaluasi lagi tahap kedua. Mudah-mudahan sudah benar semua, asalkan teman-teman mengikuti arahan dan juga masukan dari tim evaluator terhadap yang sudah kita input, teman-teman. Nah, selanjutnya setelah tadi kita mendapatkan user, nah kita masuk ke bagian registrasi untuk pangan olahan atau registrasi produk, teman-teman. Jadi tadi di tahap awal itu kita baru registrasi untuk akun perusahaan kita. Nah, setelah itu kita masuk ke tahap kedua, yaitu registrasi untuk pangan olahan atau produk yang akan kita lakukan pendaftaran BPOM-nya, teman-teman. Jadi ada dua tahap, teman-teman, yaitu tadi registrasi akun perusahaan, sekarang registrasi untuk produk atau pangan olahan itu, teman-teman. Jadi teman-teman silakan jangan lupa mau di subscribe, like, serta di share agar bisa berbagi manfaat untuk teman-teman UMKM yang lainnya, teman-teman. Nah, kita akan jelaskan juga pertama, jadi alur registrasi untuk produk pangan olahan sendiri ini, jadi pendaftar ini melakukan registrasi. Caranya buka web aplikasi rbapom.co.id. Nah, silakan teman-teman, di sini ada registrasi pangan olahan resiko menengah rendah atau MR, menengah tinggi MT, dan juga resiko tinggi atau T. Nanti kalau yang menengah rendah itu langsung validasi, itu skalanya 1 hari kerja. Kalau yang menengah tinggi itu ada verifikasi, baik itu dokumen, penerbitan SPB, surat perintah bayar, ada validasi persetujuan, itu kurang lebih SLA itu 5 hari kerja. SL itu jadi sistemnya. Kemudian ada yang tinggi itu bisa 30 hari kerja. Nah, untuk syaratnya sendiri jadi ada berdasarkan resiko, teman-teman. Jadi kalau menengah rendah itu menengah tinggi dan tinggi, teman-teman, ada 3 jenis. Komposisi itu semua, proses produksi semua, kode produksi semua wajib ada, masa simpan wajib ada, rancangan label wajib ada, spesifik bahan wajib ada. Nah, untuk hasil analisa cemaran ini khusus yang resiko tinggi. Kemudian hasil analisa zat gizi ini ada, terjemahan label ada, foto produk ada. Untuk sertifikat SNI ini yang ada hanya di menengah tinggi. Kemudian PMR ini menengah tinggi dan juga tinggi. Kemudian health certificate untuk semuanya ada, teman-teman. Nah, nanti untuk pendaftaran produk pangan olahan ini dimulai, teman-teman, dengan cara login di aplikasi RBA, teman-teman. Jadi di sini ada aplikasinya lagi, teman-teman. Jadi kalau tadi itu langsung OSS. Nah, sekarang untuk pendaftaran ini kan kita sudah dapat user dan juga sudah dapat password ya untuk akun perusahaan. Maka selanjutnya teman-teman melakukan input untuk login registrasi pangan produknya, teman-teman. Jadi di sini teman-teman nanti masuk lagi dengan menggunakan user dan juga password yang sudah diberikan tadi dari sistem, teman-teman ya.
Nah, setelah itu kita masuk ke dalam sistem teman-teman. Jadi setelah login, nah teman-teman nanti akan muncul seperti ini tampilannya teman-teman. Nah, setelah masuk pada halaman utama, teman-teman silahkan pilih jenis permohonan yang sesuai teman-teman ya. Jadi teman-teman silahkan registrasi pangan nih. Di sini teman-teman di input silahkan daftar produk pangannya, apakah yang tadi resiko menengah rendah, menengah tinggi, atau resiko yang tinggi. Teman-teman silakan, itu kan sudah tervalidasi resiko dari OSS teman-teman. Jadi untuk mengetahui jenis teman-teman itu masuknya apa, teman-teman lihat di OSS ya teman-teman. Kan ada tuh keterangannya bahwa teman-teman ini masuknya ke validasi resikonya yang apa teman-teman. Nah, di sini pada halaman data produk nanti setelah diklik teman-teman silakan pastikan pengisian jenis dan kemasan dan berat atau isi lengkap sesuai dengan yang dipilih di atas teman-teman. Nah, di sini halaman data produk, isi data produk yang akan didaftarkan, pastikan nih peruntukannya apa, kategori pangannya apa, jenis prosesnya bagaimana, pencantuman klaim seperti apa, jenis kemasan yang telah sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku teman-teman. Jadi ini untuk tampilan pendaftaran dari registrasi pangan olahan teman-teman. Nanti teman-teman bisa buka biar teman-teman dipersiapkan teman-teman ya. Nah, selanjutnya ini ada halaman komposisi teman-teman. Jadi pada halaman ini isikan bahan yang digunakan dalam komposisi produk serta kadar bahan tersebut. Teman-teman pilih bahan yang tersedia pada sistem. Jika belum tersedia maka ajukan kajian ke Dit SPO. Pastikan nih jumlah total seluruh bahan adalah 100% teman-teman. Nah, silakan teman-teman, ini saya screenshotkan untuk tampilan halaman komposisi. Teman-teman bisa langsung coba teman-teman biar lihat langsung di dalam sistemnya, biar teman-teman bisa tahu dan bisa mencoba tutorial ini teman-teman ya, biar langsung paham teman-teman. Nah, kemudian ada halaman karakteristik dasar, ini bila diperlukan saja atau dipersyaratkan. Nah, pada halaman ini diisikan pemenuhan karakteristik dasar produk sesuai dengan kategori pangan yang dipilih, di mana data yang diisikan dapat merupakan satu, data bahan sesuai dengan komposisi, hasil perhitungan komposisi dan spesifikasi bahan, atau hasil analisa produk akhir teman-teman. Untuk cek persyaratan silahkan teman-teman bisa masuk ke alamat https://registrasipangan.pom.go.id rumah RPO kategori pangan teman-teman, itu untuk melakukan cek persyaratan dari kumparan cemaran teman-teman. Nah, selanjutnya halaman hasil analisa cemaran. Nanti di sini teman-teman ada hasil analisa mikroba dan lainnya. Lengkapi pengisian hasil analisa cemaran mikroba patogen dan logam berat sesuai dengan persyaratan teman-teman. Pastikan nilai dan satuan yang diisi itu sama atau sesuai dengan laporan analisa oleh laboratorium yang telah terakreditasi teman-teman. Jadi di sini teman-teman silakan diinput untuk halaman hasil analisa cemaran yang sudah dilakukan oleh laboratorium yang sudah terakreditasi teman-teman. Jadi di sini wajib dilakukan penginputan datanya teman-teman. Nah, selanjutnya ada halaman informasi nilai gizi teman-teman. Jadi informasi nilai gizi atau ING ini wajib dicantumkan pada label pangan olahan, di mana zat gizi yang wajib diisi pada sistem untuk pangan umum yaitu pertama adalah lemak total, kemudian lemak total, lemak jenuh, protein, karbohidrat total, gula, dan natrium. Silakan pengisian hasil analisa zat gizi pada sistem ini adalah per 100 gram teman-teman. Perhatikan juga satuan gizi zat gizi pada sistem teman-teman. Silakan nanti dipantau apakah satuannya persentase, apakah satuannya gram, atau satuannya pieces teman-teman. Nah, kemudian untuk halaman klaim ini bila dicantumkan pada label teman-teman, silakan teman-teman pilih klaim sesuai dengan yang akan dicantumkan pada label teman-teman. Apabila terdapat beberapa klaim, silakan teman-teman pilih semua klaim yang akan dicantumkan. Jadi di situ sudah ada klaim-klaim yang bisa dipilih teman-teman. Jadi teman-teman punya produk apa, nah teman-teman klaim bahwa produk ini memiliki manfaat ini. Nah, silahkan dicek di situ ada tidak teman-teman. Di sini juga di video ini sudah saya jelaskan bagaimana kita melakukan klaim teman-teman. Nanti klaim itu bisa dilakukan oleh semua produk UMKM dengan ada syaratnya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada halaman unggah dokumen teman-teman. Jadi unggah dokumen yang dipersyaratkan serta data dukung lain yang relevan dengan registrasi produk. Pastikan nih informasi pada dokumen yang diunggah itu sama atau sesuai dengan data yang diisikan pada sistem. Kemudian dokumen yang telah berhasil diunggah akan ditandai dengan tanda checklist teman-teman. Jadi di sini ada komposisi, proses produksi, informasi tentang masa simpan, kode produksi, rancangan label, dan juga hasil analisa produk akhir teman-teman. Nah, kalau sudah checklist hijau berarti itu artinya dokumennya telah berhasil diunggah. Tapi jika masih hurufnya X atau merah itu berarti belum teman-teman. Silakan dicek lagi. Nah, selanjutnya pada halaman terakhir ini akan ditampilkan seluruh data yang telah diisi pada sistem beserta dokumen persyaratan dan data dukung lainnya, termasuk nih hasil penapisan kategori risiko produk yang didaftarkan,
Pendaftar atau teman-teman diminta melakukan pemeriksaan kembali seluruh data yang diisi pada sistem bahwa telah lengkap, benar, dan telah sesuai. Sebelum proses lebih lanjut, pastikan kembali nominal PNBP atau pajak wajib dibayarkan itu telah sesuai dengan peruntukan, klaim, atau kategori pangan yang didaftarkan. Permohonan PBUMku dalam hal ini kode ID izin diambil dari sana sistem. Nah, ini teman-teman untuk output PBUMku registrasi pangan olahan. Jadi ada 3, ada izin edar pangan olahan, kemudian ada sertifikat persetujuan pangan olahan, dan juga ada sertifikat pembunuhan komitmen olahan pangan, teman-teman. Jadi tadi setelah kita input data semua, diverifikasi dan sudah muncul hasilnya, inilah hasil dari registrasi pangan olahan pada sistem OSS, teman-teman. Jadi mudah sekali teman-teman, teman-teman tidak usah langsung datang ke kantor, teman-teman tinggal menginput dan menyiapkan berkas-berkas administrasi yang ada, kemudian lakukan upload data dokumennya teman-teman. Nah, di sini informasi terkait registrasi pangan olahan berbasis resiko, teman-teman bisa cek di informasi lainnya ya di halaman BPOM-nya, kemudian silakan teman-teman pilih informasi produk, kemudian bisa pilih kategori pangan, bahan baku, atau jenis pangan teman-teman. Di sini teman-teman sudah lengkap bagaimana cara mendaftarkan registrasi pangan olahan. Teman-teman bisa pelajari terlebih lagi untuk lebih jelasnya di dalam website BPOM teman-teman. Pastikan nih bahwa produk teman-teman itu emang butuh untuk didaftarkan BPOM. Kalau tidak ya tidak usah teman-teman ya. Cukup PIRT teman-teman. Nah, di sini kita juga bisa melakukan simulasi teman-teman dengan di rumah Siripo. Jadi sahabat registrasi pangan olahan. Ada simulasi registrasi akun perusahaan, simulasi produk pangan olahan, kemudian tambahan pangan. Jadi teman-teman bisa melakukan simulasi terlebih dahulu teman-teman jika teman-teman ragu atau belum lengkap. Jadi dengan simulasi ini maka teman-teman nanti pada saat mendaftarkan akun atau registrasi produk itu akan lebih mudah dan lebih siap dalam mendaftarkannya teman-teman. Jadi nggak banyak lama, nggak banyak revisi, dan nggak banyak perbaikan teman-teman. Nah, di sini juga pengenalan untuk si jempol RPO apa sih? Jadi si jempol RPO itu adalah siap jemput bola registrasi pangan olahan, di mana si jempol RPO ini merupakan program pendampingan registrasi pangan olahan bagi pelaku usaha untuk memperoleh nomor izin edar Badan POM atau NIE teman-teman. Di sini pelaksanaan itu sudah pada Januari hingga Desember 2022. Jadi si jempol RPO ini mendampingi buat pelaku usaha dalam mendapatkan memperoleh nomor izin edar Badan POM teman-teman. Jadi mereka yang langsung jemput bola kepada dari pelaku usaha atau UMK-nya teman-teman. Nah, kemudian apa saja sih untuk jenis kegiatan RPO? Yang pertama ada coaching klinik. Jadi pendampingan khusus untuk UMKM pangan olahan secara berkelanjutan, mulai dari registrasi akun perusahaan sampai mendapatkan nomor izin edar. Kemudian yang kedua berupa sosialisasi dan deks registrasi pangan olahan, di mana sosialisasi berupa perkembangan dan informasi terbaru seputar registrasi pangan olahan, serta deks untuk bimbingan pelaku usaha yang sedang dalam proses registrasi pangan olahan di seluruh wilayah Indonesia, bekerja sama dengan Badan Besar atau Balai POM-nya teman-teman. Dan juga ada intensifikasi penilaian permohonan registrasi pangan olahan, percepatan proses penilaian registrasi ya Allah, teman-teman. Nah, kemudian apa saja nih untuk syarat kriteria pesertanya? Untuk coaching klinik ini pertama adalah produk pangan olahan, pangan terkemas teman-teman. Kemudian produk UMKM dalam negeri bukan impor. Kemudian sudah memiliki hasil audit sarana produksi dari Balai Besar, Balai Lokapom atau pemeriksa sarana minimal B. Kemudian belum punya nomor izin edar. Kemudian untuk sosialisasi dan deks registrasi ini untuk UMKM binaan dari kementerian atau lembaga atau pemerintah setempat. Kemudian pelaku UMKM yang memproduksi pangan olahan yang wajib didaftarkan di Badan POM. Kemudian yang ketiga, identifikasi penilaian permohonan ini buat pelaku usaha yang sedang berproses teman-teman. Nah, info BPOM teman-teman, jadi di sini ada layanan publik Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan. Itu ada berupa sertifikat SNKPO, itu di sistem SPBA atau sistem e-sertifikasi. Di sini kemudian layanan publik berupa surat keterangan impor, kemudian surat keterangan ekspor teman-teman. Jadi untuk 3 jenis ini itu masuk ke layanan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Pangan Olahan teman-teman. Mohon maaf. Jadi direktorat sendiri ini masing-masing punya tugas masing-masing. Jadi ekspor impor, kemudian sertifikasi SMKPO ini masuk ke Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan. Kemudian untuk Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha teman-teman. Di sini ada konsultasi tentang tata cara pemberian sertifikat PIRT atau swab PIRT,
kemudian konsultasi tentang penerapan cara produksi pangan olahan yang baik atau CPPOB untuk UMKM pangan. Nah, teman-teman bisa informasi selengkapnya nih, ada klub Pompi, ada WA-nya nih, ada emailnya, kemudian ada Instagramnya, ada Facebooknya. Silakan teman-teman ikutin ini untuk pendaftaran SPPYRT dan juga CPPOB teman-teman. Teman-teman juga bisa cek di Sarah Hilary channel ini tentang SPPYRT teman-teman. Kemudian layanan publik untuk Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan. Di sini informasi selengkapnya teman bisa cek nih di websitenya, kemudian ada WA-nya, ada Instagramnya, ada Twitter, ada Facebook, ada YouTube teman-teman. Jadi di sini benar-benar sudah lengkap semua channel-channel yang bisa kita lakukan untuk pelayanan publik dari BPOM terkait dengan pengawasan produksi pangan olahan teman-teman. Jadi teman-teman silahkan kalau teman-teman punya produk yang wajib didaftar BPOM, teman-teman bisa manfaatkan video ini untuk mendaftar dan coba langsung teman-teman. Nah, di sini juga BPOM itu menyediakan berbagai kanal informasi yang dapat diakses langsung oleh masyarakat. Di antaranya tadi melalui website BPOM, kemudian ada Rumah Siripo, kemudian ada Pionas, jadi kemudian ada juga aplikasi BPOM Mobile. Tadi Rumah Siripo sudah saya jelaskan, website juga sudah saya jelaskan, aplikasi BPOM juga sudah saya coba. Tadi teman-teman bisa langsung dilakukan teman-teman. Jika informasi yang dibutuhkan tidak tersedia di berbagai kanal informasi, manfaatkan layanan permintaan informasi melalui Halo BPOM atau pejabat pengelola informasi dan dokumentasi teman-teman. Nah, ini akan saya tampilkan video dari Halo BPOM teman-teman. Di sini bagaimana keseharian dari petugas Halo BPOM. Nah, teman-teman, ini Halo BPOM. Nah, ini ruang kerja yang bersih dan rapi. Di sini petugasnya barang-barang yang tidak dibutuhkan masukin, disimpan di locker teman-teman. Nah, ini baru datang teman-teman, ya, namanya Pusya. Jadi di sini Pusya baru datang. Nah, ini dia kontak center Halo BPOM teman-teman. Ruangannya teman-teman, petugasnya banyak sekali teman-teman. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Nah, ini jam tempat kerjanya jam 7.55 sudah standby, kemudian melayani permintaan informasi dan juga pengaduan terkait obat dan makanan teman-teman. Nah, di sini sedang melayani konsumen. Mbak Pusya ini lagi jadi CS-nya teman-teman di sini untuk Halo BPOM. Nah, dijelaskan nih bahwa BPOM tidak hanya ada juga SMS bisa, ada WhatsApp juga layanannya, ada di Instagram juga bisa ada teman-teman. Jadi sudah lengkap sekali untuk layanan juga di BPOM Mobile teman-teman. Nah, waktu istirahat ini jam 12, jadi bergantian istirahatnya. Jadi teman-teman, ini Halo BPOM ini on fire teman-teman. Jadi benar-benar on terus teman-teman, silahkan teman-teman. Nah, juga ada sharing session juga teman-teman, biar mereka juga update informasi terbaru. Kemudian di sini waktunya pulang teman-teman jam 18.05, mereka siap-siap pulang teman-teman ya. Jadi di sini saya beri gambaran biar teman-teman itu mengetahui bagaimana dari Halo BPOM teman-teman. Nah, sebagai penutup, yuk registrasikan pangan olahanmu sekarang. Silakan informasi lebih lanjut dapat mengakses melalui registrasipangan.pom.go.id. Registrasi pangan olahan gampang, terjangkau dan cepat teman-teman. Oke teman-teman, silahkan teman-teman coba. Semoga video yang saya bikin ini semoga bermanfaat buat teman-teman, khususnya yang akan mendaftarkan produknya itu ke dalam sertifikasi BPOM teman-teman. Semoga dimudahkan, diberikan kelancaran dan juga teman-teman bisa berhasil teman-teman. Nah, silakan teman-teman jangan lupa di sini di Risalah juga kita sudah memulai bagaimana video-video tentang usaha, ide kreatif. Jadi di sini tentang UMKM dan juga wirausaha teman-teman. Silakan teman-teman lihat video di Sarah Hilary channel agar teman-teman bisa semakin bersemangat dalam melakukan usahanya teman-teman. Sudah banyak sekali video-video yang saya buat terkait dengan teknik wirausaha, digitalisasi usaha, kemudian juga ada berbagai macam legalitas yang diperlukan dalam melakukan usaha teman-teman. Silakan teman-teman jangan lupa mau di-subscribe, like, kemudian di-share agar berbagi manfaat untuk yang lainnya teman-teman. Di sini juga ada bagaimana rahasia UMKM sukses teman-teman. Jadi teman-teman sudah bisa lihat juga bagaimana video untuk menjadi rahasia UMKM sukses, yaitu ada yang perizinan berusaha NIB. Di sini NIB juga bisa dibuat langsung secara online. Teman-teman bisa simak videonya karena sekarang itu benar-benar semua itu dipermudah dengan sistem online teman-teman. Teman-teman bisa lakukan langsung dari rumah. Yang penting teman-teman sudah lengkap. Untuk NIB itu pastikan ada pertama usahanya, kedua ada KTP, ketiga teman-teman ada NPWP teman-teman. Nah, jika teman-teman bingung, teman bisa bagaimana cara mudah memilih, membaca, memahami kode KBLI usaha untuk UMKM.
Karena masih banyak teman-teman UMKM yang bingung cara memilih KBLI seperti apa. Nah, di sini saya bikinkan juga video khusus bagaimana tips triknya teman-teman dalam memilih, membaca, dan memahami KBLI usaha untuk didaftarkan di dalam OSS teman-teman. Karena nanti dengan kode KBLI yang tepat, maka teman-teman akan mendapatkan izin legalitas usaha yang tepat. Apakah teman-teman perlu mendapatkan SNI atau tidak? Karena nanti semua itu akan terhubung dengan OSS teman-teman. Teman-teman disampaikan sertifikasi halal, paten merek, semuanya nanti berujung dari KBLI. Nah, kemudian ini teman-teman juga bisa tahu nih bagaimana cara membuat sertifikat penyuluh keamanan pangan atau PKP. Jadi di video ini juga saya sudah bikinkan bagaimana cara mendapatkan sertifikat penyuluh keamanan pangan bagi industri rumah tangga yang memproduksi pangan olahan. Apa sih manfaatnya buat UMKM dan bagaimana cara mendapatkannya, sudah saya jelaskan secara detail di video yang berjudul apa itu sertifikat penyuluh keamanan pangan. Silakan teman-teman pantau, teman-teman tonton, teman-teman simak teman-teman jika teman-teman belum memiliki sertifikat penyuluh keamanan pangan, karena biasanya itu wajib ada teman-teman sebelum mendapatkan PIRT. Nah, kemudian di sini juga teman-teman bagaimana cara mendaftar SPP PIRT secara online, ini juga sudah saya bikinkan videonya teman-teman. Jadi bagaimana kita mendaftarkan SPP PIRT secara online, mudah, murah, cepat, dan juga gratis teman-teman. Ayo buruan UMKM daftar yuk, karena semua ini bisa dilakukan secara online teman-teman untuk mendapatkan SPP PIRT teman-teman. Jadi ini aplikasinya ini sudah otomatis terhubung dengan OSS teman-teman, sudah terintegrasi. Jadi benar-benar kita dimudahkan, kita juga diberikan kemurahan teman-teman oleh pemerintah, benar-benar gratis teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa lihat bagaimana nih untuk cara membuat barcode resmi di kemasan UMKM. Ya, barcode UMKM untuk retail, ekspor, dan dunia. Jadi teman-teman di sini teman-teman bisa lihat juga video yang berjudul cara membuat barcode resmi di UMKM ini, bagaimana cara membuatnya agar produk teman-teman ini sudah bisa masuk ke dalam retail modern, bisa ekspor, dan juga bisa mendunia teman-teman. Saya ajarkan tipsnya gimana, triknya gimana, dan tutorial saya bahas secara detail cara membuat barcode resmi di kemasan UMKM di video ini teman-teman, silahkan disimak. Nah, kemudian selanjutnya yaitu apa itu SNI teman-teman. Di video ini juga saya jelaskan ini SNI wajib atau enggak sih. Jadi teman-teman di sini ada namanya SNI untuk bina UMK teman-teman. Jadi gratis teman-teman, cara daftarnya juga online teman-teman, karena langsung terintegrasi dengan OSS. Nanti akan jelaskan bagaimana proses verifikasi SNI bina UMK, kemudian tipsnya gimana, triknya gimana, tutorialnya gimana, sudah saya kupas secara detail di video yang berjudul apa itu SNI teman-teman. Silakan nanti teman-teman simak, teman-teman pantau, dan teman-teman tonton. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya saya juga membuat video bagaimana cara mendaftar paten merek untuk haki teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah punya brand, jangan sampai brand ini menjadi masalah teman-teman. Karena itu teman-teman wajib daftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham teman-teman. Jadi kalau sudah ada paten mereknya, teman-teman lebih tenang teman-teman. Nah, cara daftarnya gimana? Saya juga sudah bikinkan teman-teman di video yang berjudul ini. Saya ajarkan tipsnya, triknya, dan juga tutorialnya. Karena saya sendiri sudah berhasil mendapatkan 2 sertifikat paten merek teman-teman. Ayo teman-teman juga silahkan daftar. Murah loh, cuma Rp500.000. Nah, itu teman-teman gambaran dari video yang ada di Sarlah Hilary Channel. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari video-video yang sudah saya buat untuk kemajuan UMKM sukses teman-teman. Terima kasih teman-teman atas waktu menontonnya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat. Saya doakan teman-teman semakin sukses, semakin maju, dan bravo UMKM. Silahkan di-share untuk teman-teman UMKM lainnya. Terima kasih teman-teman. Tunggu video-video saya selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.